Susunan acara pelatihan ini diawali dengan sambutan pembuka dan dilanjutkan dengan paparan studi kasus Siak, diikuti sesi klinik, diskusi, komitmen Kota Pusaka Siak, dan kesimpulan. So now our distinguished guest, we invite Mr. Tang to deliver his opening remark. Mr. Nguyen Du Tang is the Director of Center for Research and Promotion of Cultural Heritage of Vietnam, or CCH, and also a member of the SEACHA Board of Directors. Mr. Tang, the time is yours. Please be sharp in 5 minutes. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, our colleagues, to all the organizers, moderators, speakers, researchers, scholars, observers, and the distinguished guests, and of course, all the participants to the training program. So my name again, Tang, Director of the Center for Research and Promotion of Cultural Heritage in Vietnam. First of all, I would like to thank the Board of Directors of the Southeast Asia Cultural Heritage Alliance, SEACHA, for giving me the honor to welcome you all to this training program. I would like to congratulate the coordinators, the Indonesian Heritage Trust and the Siam Society from Thailand, and the city of Siak for making the SEACHA Heritage Clinic program possible. It is our delight to witness the kickoff of the first intensive technical program training capacity program organized by SEACHA. So we do appreciate your efforts throughout the past year of preparation. So for those who are not familiar with SEACHA, our organization, I would like to give a brief introduction about SEACHA. So it has been 1 year since the first meeting of AHA, ASEAN Heritage Alliance. This is the former name of SEACHA as we know it today. We met to discuss, to set forth the mission, the objectives, the membership criteria, and basic working procedure for the organization. So there were 7 founding members of SEACHA. We are the Indonesian Heritage Trust, the Penang Heritage Trust from Malaysia, the Yangon Heritage Trust from Myanmar, the Heritage Conservation Society of the Philippines, the Singapore Heritage Society, the Siam Society under Royal Patronage from Thailand, and the Center for Research and Promotion of Cultural Heritage of Vietnam. At the meaningful initiative, SEACHA is established in advocacy for the ASEAN Declaration on Cultural Heritage, which was signed in Bangkok in the year 2000. As a non-profit organization and a digital-based network of Southeast Asian civil society organizations, SEACHA is dedicated for the active engagement in the preservation and safeguarding of cultural heritage across the region. So we are committed into the threefold mission. The first mission is to serve as a forum for robust discourse about heritage among ASEAN heritage practitioners, civil society and community organizations, and interested members of the general public. This is to promote public awareness of the importance of heritage protection as a vital component for national and regional sustainable development. The second mission is to be a think tank and research center to support the policy and decision makers in heritage of ASEAN through a variety of activities, including research, analysis, consultation, training, seminars, conferences to highlight the key issues in heritage and to serve as a bridge between heritage interests and goals of people, businesses, and governments. The third mission is to gear our activities towards the development of heritage management programs in ASEAN to place cultural heritage in the heart of the ASEAN community building efforts and to join hands in bringing creative solutions to protect heritage sites from damaging commercialization and urbanization. So this was set forth in the Vientiane Declaration. So today I'm very honored to open this training workshop, and I hope the program will gain fruitful outcome. So I look forward to the success of the SEACHA Heritage Clinic program. Thank you very much, and good luck.
Thank you, Mr. Tang, for your important message. And now we will invite Kun Kanita Kasina Ubo, the Managing Director of the SAM Society under Royal Patronage and a member of SEACA Board of Directors. The time is yours. Okay. Good morning, everyone. Sorry, at first I would like to apologize that I have some technical problem. So the screen is Jaruni, and you later will see the beautiful face of Kun Jaruni later. I would like to thank the Indonesian Heritage Trust, BPPI, for arranging this event. This is the first event of the clinics, and I think that it will be very success. It will be at first, I myself not quite that clear what exactly we're supposed to do. But later, when I learn a little bit more, actually it will be the source, the thing that we will work together about the government part and civil society with the very important suggestion from our expert. I think that this program will be success and maybe will be the sample for the other organization too. At the SAM Society, I would like to thank everyone, all the experts and all the organization who involved in this program. And for the SAM Society, next week, maybe not many, maybe exactly on the 26th, we are going to do more or less the same idea about plan. Actually, I'm very impressed to view the city of Siak. I would like to visit with myself someday later. Okay. I also have to apologize again that I cannot attend for the whole program because I also have urgent meetings this morning, and I hope that I can come back again in the afternoon. Thank you, everyone, and we hope that this program will be very successful and will be the sample for the others. Thank you so much. Thank you, Kun Kanita, for your wonderful remark. We are happy to maintain our cooperation between the SIAM Society under Royal Patronage and the BPPI Heritage Trust. And now we welcome Ibu Catrini, or as we usually call her, Ibu Ari, as the President of BPPI and also member of SEACA of a Board of Directors. We are pleased to have you deliver your message. Ibu Ari, we cannot hear your voice. Wait. How should I do? Maybe the committee can help. Yeah, we can hear them now. Okay, is it okay right now? Yeah. Yes. Yeah, sorry, because I'm now a double agent. In the previous, have to be also the interpreter for you. So now I think the mic is already changed for me as a speaker. So good day, everyone. Thank you, Widya and Hasbi. On behalf of BPPI Indonesian Heritage Trust, I appreciate very much SEACA for the cooperation in this Heritage Management Clinic, particularly for my colleagues in SEACA, Board of Directors, Tang, Hai Tang, Kun Kanita, and also founder and advisor of the SEACA, Professor Johannes Widodo, and I believe Jim Stan also here. And I must mention also Job or Jaruni as the one behind the busy work of SEACA. And other members of SEACA beside Indonesia, Thailand, Vietnam, Indonesia itself, and where we also having Malaysia, Yangon, Philippines, and Singapore. And I say hello to you all to be the observer of this Heritage Clinic. Thank you for all your participation for this event. A warm welcome to Professor Dorojatun Kunchoroyakti, member of BPPI Board of Advisory, colleagues from BPPI Board of Directors, Ibu Sita, Pak Hengki, Pak Punto, Hasbi as an BPPI Executive Director, and as well as Ais, Widya, Anti, Iren, Anda, and Umar. I think I have to say them because they are working hard to prepare all of these things. So they are our great team behind this hard work today. Last but not least, I sincere my gratitude to the city of Siak, whereas we have Arhan Usman, City Secretary. Selamat pagi, Pak Sekda. And the team from Siak, Irving Kahar Arifin, Head of the Public Work Department and team, also Pak Irham Temas, Ibu Cindy, and other colleagues from Siak City. So to all observers from this event, welcome and enjoy this first Heritage Management Clinic, where we are very proud for having Siak Heritage City as one of the 2 cities selected to be pilot project of this clinic, inside Rai City in Thailand.
And in conjunction with one of the BPPI mission, we are very enthusiastic to keep supporting Kota-Kota Pusaka, or in Indonesia, we call it heritage cities, through the facilitation in designing strategy for solution of any challenges and problems, deal with the dynamic of the urban development, the tourism and other changes versus the heritage conservation. So through this heritage management clinic, we would like to provide an experience sharing as pilot not only in Indonesia, but also for Southeast Asia and for sure in Asia level. I wish you all in a good health and high spirit to participate in this event. Enjoy the journey of the 6-month Heritage Management Clinic, which is started today. All the best for you all. Thank you. Oke. Dan yang bikin marah, saya bikin. Okay. Ya, terima kasih Ibu Ari for your remark. It is a great opportunity to have this training to support the development of Indonesian heritage cities. And now, next we will invite Bapak Arfan Usman, the Secretary of Siak City, who will also open this training on behalf of the city. Thank you for making the time among the busy schedules during the preparation of the coming regional election. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, all participants of this program, board of BPPI, Profesor Dr. Dorojatun Kuncoro Jakti, Profesor Johannes Widodo, National University of Singapore, Mr. Aristia Kusuma, Clinical Program Coordinator, Mr. Irham Temas Tomo, STMT, Architecture Study Program of Riau University, Mr. Insinyur Haji Irving Kahar Arifin, MA, Head of the Public Works Department of Riau Province. Silakan Bapak. And Mr. Johannes Tirza from University of Riau. How are you? I wish you all in a good health. First of all, let's offer praise and gratitude for presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, because of His grace, now we can meet together, even talk through virtual meeting. Inshallah, God's willing, we are in the good health in presenting the Cultural Heritage Management Training Program in collaboration with BPPI and CSA. Salawat and salam, let's send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hopefully we will always get intercession of syafaat at yaumil mahsyar later. Amin ya rabbal alamin. Gentlemen, I on behalf of the Siak Regency government warmly welcome the implementation of this cultural heritage management training program. Of course, this activity is very important in strategic for use to carry out because it's part of our joint effort in developing, preserving, and maintaining cultural heritage in our country, especially in this Siak Regency. The presentation of cultural heritage cannot be spared from goal of preserving the nation's cultural heritage and human heritage, increasing the identity of the nation, strengthen the national personality, improve people welfare, and last but not least is promoting
the nation cultural heritage to the international community. Distinguished brother and sister. Furthermore, we from the Siak Regency government also hope that all parties, both practitioners and cultural heritage experts, will contribute their efforts to use on how to maintain and preserve the cultural heritage in Siak district so that it can become an icon and can be promoted to international awards. Furthermore, we congratulate, we congratulate on participating in this activity with the hope that this that after this activity it can improve technical competence in the field of restoration relates the cultural heritage preservation policy. We also really appreciate this activity because it's very important to increase public knowledge and understanding regarding cultural heritage in the country. There are some of the things we can convey. Hopefully this meeting will get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Sekda, for your remarks. Terima kasih kepada Bapak Sekda Kabupaten Siak untuk kata pengantarnya. Dengan demikian, pelatihan ini telah resmi dibuka dan kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu presentasi studi kasus Siak yang akan dimoderatori oleh Ibu Aristia Kusuma, BPPI Pokja Kota Pusaka. Now, as this training has formally been opened, we will continue to the next session, Siak Case Study Presentation, with our moderator, Ibu Aristia Kusuma, the PPI team for Indonesian Heritage Cities. Now, with this, allow me and Mr. Hasbi to hand over the floor to Ibu Ais. Yes, hello. Sorry. Hello. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all the speakers, the facilitators, the participants this morning clinic session. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Let me introduce myself. My name is Aristia. Nama saya adalah Aristia Kusuma. Just call me Ais. I'm here as a program coordinator of Siak Heritage Clinic program and also a moderator for this clinic session today. As mentioned by Hasbi and the MC Widya, that the host of this program is SEACA, Southeast Asian Cultural Heritage Alliance, and supported by Indonesian Heritage Trust, BPPI, the Siam Society under royal patronage, and the local government from Siak Regency, Riau Province. This is the capacity building in Heritage Management Clinic 2020 and 2021 with theme tourism and heritage enemies over partners in progress. Yes, this is a provocateur theme. The clinic will be organized for 6 months, starting this November 2020 until May 2021. And the program starts with the beginning presentation today about challenge for the city Siak to manifest cultural heritage tourism, especially with the issue of this pandemic, COVID-19. And the clinic will get the input and the recommendation from the experts with the pilot project in field to applicate it, the principles, the solutions, and the success story and experiences, and ending with the formulation strategy design as a model of quality cultural heritage conservation and cultural heritage tourism management, not just to Siak, but also for Indonesia, Thailand, and Asia. Okay. Now we have the first presentation from Professor Dorojatun Kunchorojati. He is the board of BPPI
and also coordinating Minister of Economy 2001 and 2004. Is that right, Professor Durajatun? Okay. And then he will present the case study from West Java, I think, yeah, or Nusa Dua, Okay. Okay, Professor Durajatun, the time is yours. First of all, allow me to say thank you very much for this invitation to join you in this very interesting discussion. I think I have to remind my friends in Riau in particular, because I served 4 governors in the past of Riau, when Riau was really not only the province of Riau, the land side, but also at that time including the Kabupaten on the maritime side, which later on become Kepulauan Riau. So I work in the province for quite some time, mostly to advise regional government about how to map 5-year plans all the way from the national, provincial, down to the kecamatan level. But behind this experience actually was my involvement for quite some time in Bali. Way back, I think in 1970, as I returned from my graduate education at University of California in Berkeley, I was invited to several meetings in Bali, in Wardapura. And the discussion at that time was the ambition of President Suharto to build the first mega resort project in Indonesia, based on a loan arrangement with Bank Dunia, World Bank. But of course, the Indonesian Planning Office, including the Department of Interior and so on, participated in the discussion. Very interesting discussion at that time, because as I mentioned in my notes, which I prepared for you actually, in the last 2 days, I tried to remember what did I learn from the subject that you would like to discuss today. And that is, I call it to find a virtuous nexus between tourism and culture. We all realize how culture is so deep in Bali, but that is also in many areas in Indonesia, including in Riau. Culture is really deep. I enjoy my stay in Riau, in Pekanbaru, in Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, all the way to Batam, Bintan, and so on. Because I realized at that time that you have a lot of similarities between Bali, Yogyakarta, Riau, Aceh, in terms of culture. It is really deep. So the problem for me when I was asked to join that meeting in Bali, how do you proceed with a mega project? I forgot the amount of loan that we got from World Bank at that time, but as you can see in the slide, this area of Nusa Dua was the first in Indonesia of a mega project. And every time I travel in Riau as well as in Kepulauan Riau, I suddenly realized, in terms of nature and culture, you do have an unbelievable capacity, actually. Riau has an unbelievable capacity to be developed. The distance to Singapore, nobody realized. The distance to Singapore and to the development center of Iskandar in Johor, I think it's only 100 kilometers. You see. Unfortunately, however, you really don't have an airport. For quite some time, that has been my complaint, that you have to go to Pekanbaru first, and then after that, passing through miles and miles of palm oil plantations. And on the way, we will see really convoys, you see, of
hundreds of trucks carrying these kernels and so on. So you only see the potentiality of culture when you hit the city of Siak Indrapura. And I have seen the slide which was really presented by BPP and also by Bapak Bupati about the situation in the Siak city now. Wow, it is really quite a change from what I remember serving under 4 governors at the time. So let me begin by, I think, reminding myself also, what did I learn in Bali when we discussed about how to develop this mega resort project, Nusa Dua. Nusa Dua is just one alternative at that time. We were faced actually with several sites. The same like if I have to choose location in Siak, I probably will not stop just on the city, which is beautiful city, but I will really insist that we go to the islands, Bengkalis, you see, and so on. You do have beautiful islands in the Strait of Malacca side, but the infrastructure is minimal. And the other problem is, of course, you don't have airports, you see. So for me, when the challenge was given in Bali, it's not very difficult because we have a Ngurah Rai, not as big as now. The situation now is really maybe 3 times of what I remember at that time. So in that discussion, suddenly I realized that both tourism and culture are process continuous developing everywhere. And I think in the 21st century, you do have actually a race between the two. Tourism is now approaching, before the COVID-19 crisis, I think approaching probably 1.7 billion tourists and travelers in the world. We know very well how the development of tourism everywhere, developing very fast, you see, in the last decades, in the beginning of this 21st century. So also culture. Culture really developed all the time, changing. So both of them are really developing, growing, expanding, both tourism and culture, and you do have a race between the two. Now the problem is, of course, and I joined the discussion, United Nations discussion in Islamabad a long time ago, maybe 2 decades ago. We have PATA discussions in Hawaii and so on how to make sure that the development of both of tourism and culture really creating what I call now a virtuous nexus, instead of creating a negative, change, really complained by so many. That tourism create a lot of problems, you see, in the society at large, in terms of and so on. So that was that time when suddenly I learned that you do have legacy rules coming from President Sukarno, for example. I make a list of that, and I'm not going to really read the whole list of what I jot as a note last night. See. But what I want to remind you is that when I saw the slides of Siak, very interesting that you still do not have that kind of high-rise buildings, because the first rules mentioned by the members of the team who learned the lesson from Bung Karno at the time, is that all structures in Bali, whatever, must be limited in height to the surrounding coconut trees. And I laugh, you see. But now when I come to Bali, to Yogyakarta, it's really unbelievable, because you don't see the hotels. You see from above, it's coconut trees below. So it was really an advice which I think is coming from a president
with his engineering background and ambition to become an architect, he realized that with the deluge of tourism, culture must be defended first of all in physical terms. So you have all this religious, cultural heritage. You have also, other heritage in many places in Indonesia, in Bali in particular. So the first rule is actually make sure that all, whatever structures, buildings, and so on, not higher than the surrounding coconut tree. But the other lesson which I learned also, that avoid destruction of the spatial contours to maintain existing land water balance, to support natural landscape and local trees and plants. And I realized when I visited the capital city of this beautiful kabupaten, I realized that you have the same problem like the coastal areas and Bali, and also the northern coastal areas of Java and so on. So be careful. Please don't destroy the ecology. Please try to maintain the spatial contours, we call it, so that the water balance will be there. Please remember that not so many places can be developed like what you have seen in this slide, like Nusa Dua. Even this location, it took us maybe months to decide, selecting from several in Bali. I'm really suggesting to the government of Kabupaten Siak to look beyond the city. Please, you have so many beautiful islands. Think also about locations in the islands, and then you compare it, what will be the best. And of course, once you have a location like that, be aware that if you want to invest in the development of a resort, it will involve hundreds of hectares, maybe thousands of hectares. You don't have this kind of ocean front in Siak, I remember that. But if you go to Bengkalis, Rupat, and so on, you do have that. But you have all these ships of all sizes, you see, passing the Strait of Malacca. I remember that by now probably about 5,000 of ships pass through the Strait of Malacca daily. So you don't have this kind of picture like what you have in Nusa Dua, because you don't have that kind of situation like the traffic in Strait of Malacca. But again, the lesson is be careful about how to develop the nature. Tourism without nature is nothing, because people come to Indonesia, to the tropical belt in the world, would like to really the sun, to really have the sand, and really nature and so on, but also culture and food including. So this is what I learned. The other is, of course, that all sacred structures, in your case, of course, mosque and maybe places which is considered by the population as sacred and so on, must remain in the original location. You don't try to move. You see a lot of these graveyards and so on, which is the problem in Aceh, for example, because so many forget that Aceh fought the Netherlands for decades. And the coastal area, really, you have so many graveyards there that to think about developing, a situation like Nusa Dua, or maybe even if you want to develop that in your beautiful islands, that is the challenge that you do not have here. So this is what I list as President Sukarno's legacy rules. I also make a note of what I learned from President Suharto legacy rules. So please remember that I discussed actually in the notes which I presented last night, not only in terms of location, structures, spatial rules, but also design and architecture and manpower, by the way. But I was shocked when President Suharto insisted, through the venerable figure of Pak Yop Ave,
he is the father of tourism, modern tourism in Indonesia. Pak Yop told me that the area has to be hundreds, thousands of hectares, this resort. The reason is that because we would like to collect all the hotels in one location. I suddenly asked, why do you have to decide on that? I have seen what happened to Waikiki, on Pattaya, and so on. You see, of these hotels, one to the other, concentrated in one area. But Pak Harto explained that he did not, Yop Afif told me, he did not want the tourists and the community to mingle, especially in the evening. I left at that time, you see. So there must be a clear border between the resort and the tourist destination and the place of the habitat of the community, marketplace, and so on. Of course, you have to have a road network connecting both, but you must have a clear boundary, physical, in terms of nature and so on, that separate this area of destination and where the people live. So, and he was not really in favor of what later on we call in Indonesia as homestay, because of what the security system, remember, in Indonesia is based on community life. It's not a military concept. Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. So these notes which I jotted down for you will remind all of us that Indonesia have hundreds of destinations, like what you have in Bali or in Rio, in the Rio Archipelago, in Makassar, in as far as Biak, as far as Bunaken also. But you have principles, you know, that you have to follow. So I serve in the team, and later on, I was honored to take care of 17 hotels scattered all over Indonesia, Hotel Indonesia Natur, to be developed as the first base of what hotels should be like. When you have to include both growth of tourism and growth and changes, sorry, of culture. So that has to be really jot down to the detailed description of what you would like to see in the hotels. So I also included in this note what hotels should look like at the time. You have a lot of examples in Indonesia now, but the master plan, as I see it, is maybe in Bali, maybe in Ambarukmo, in Yogyakarta, and so on. So this is my experience in the late 60s. And unfortunately, I have to stop joining the development of tourism in Indonesia when President Suharto called me in 1997, during the beginning of the Asian financial crisis, to serve as Indonesia's ambassador to the United States. And I served as city president at the time. So finally, I have, you see, with regret, I have to leave the development of tourism. And sometimes, you see, I visited areas in Indonesia. But for me, yes, the challenge is how to maintain a virtuous nexus between the rapid growth of tourism, which is going to be to grow even faster in this 21st century, and the changing culture. How do you use the natural capital that you have in Rio, which is mostly in the coastal areas and the islands? So please, maybe if you don't mind, after reading what I jot down as my memories of what I learned and operationally on how to create this virtuous nexus between tourism and culture beyond heritage, actually. And I tried to do that in the hotels and so on. Final note, I think about 15 of us were called, intellectuals from ASEAN were called by President Ramos one time to Manila to join 3 consecutive discussions
in Manila about what do you mean by ASEAN in cultural terms. Very, very interesting. I can give you the list of names of who were participating in that meeting in Malacañang at that time, mostly in the evening. And it was really also a discussion which later on followed by the first initiative to locate areas, objects, monuments that we can call, a representation of the so-called ASEAN culture. So again, this is what I learned in the past. I know that situations are changing very fast, but I believe that the list of lessons that I learned from both President Sukarno as well as Suharto probably still useful, still very useful, to be used. And I remember the discussion in Malacañang when we tried to describe what kind of elements that should be included so that we can really safely bring ASEAN into the 21st century without losing the attractiveness of our culture, of our heritage, of our food, and so on. We are in the midst of the global maritime network. Please read. For example, if I challenge you with one fact in Indonesia, please realize that Indonesia is world's largest archipelago. The distance between Papua to Aceh is equal to Moscow to Dublin. And we have islands and islands and islands. So I learned when I moved from one province to another in Indonesia, that indeed what you try to discuss today, to find the virtuous nexus between tourism and culture, is going to be an endless challenge faced by your generation, but also by the millennium. Thank you very much anyway for the opportunity given to me. Thank you. Okay, thank you, Professor Derajatun Kunchorojati. That's interactive, presentation and the experience that in Benua or Nusa Dua, Benua in Nusa Dua, about the location, the structure and spatial. Sorry. Yeah, I have sent you last night the whole material. Yeah, about the location, the structure and spatial rules, design and architecture and manpower in Benua, Nusa Dua. It's very interesting. And I have keywords from Professor Derajatun that about religious culture, heritage develop, tourism challenging, how to appreciate the negative changing. And SIAK will also, I think, also have the similar challenge with the beautiful resources, right? Nature and the heritage asset with the beautiful nature, the tourism challenging and the policy. Okay, for the next presentation is from Mr. Irving Kahar Arifin. He is the head of public works of local government, SIAK Regency, Riau Province, and also for the from the Mr. Temas. He is a conservation board and expert in SIAK and Riau Province. Okay, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day all. First, I would like to express my warm gratitude to the founder of SEASA, Mr. Tang, and also to the Siam Society under the Royal Patronage, and then to the BPPI Indonesian Heritage Trust, Mr. Kunchoro dan Ibu Ari, and also my thanks to Regional Secretary, Mr. Arfan Usman, and to Moderator Ibu Ais, who has given me opportunity and trust, especially to our government to present capacity building in cultural heritage management clinic. As you know, the existence of tourists in the city that is rich with the cultural heritage
will have an impact like double-edged sword. At the one side, tourism will generate income for civil society. On the other side, it can also destroy cultural heritage that have been preserved for a long time. Of course, the local government should have comprehensive strategy to solve this problem by keeping sustainable economic growth and also preserve cultural heritage asset. The current condition of COVID-19 pandemic that has struck the world results such as tremendous decline in our current tourism. The city of Siak Seringgapura is one of the examples that has been impacted. Not only foreign tourists, but also local and regional tourists are currently very limited. Even though we are in the situation of pandemic COVID-19, the economic growth from the tourism sector should continue to be improved. And therefore, we need a strategy to maintain growth in the tourism sector. Through this clinic, we hope that there will be solution to deal with such as obstacle to the management of tangible and intangible cultural heritage. For instance, how to keep our tourism alive while cultural heritage are maintained in the current COVID-19 pandemic. Next, let me present and explain about our Siak Seringgapura Heritage City. And of course, later, my friend from the Indonesian Heritage Trust, BPPI, like Mr. Arya Arvita, Ms. Laretna, and Mr. Punto Wijayanto, and also Mr. Henki Hermawanto, will give more detailed explanation and comprehensive suggestion. Through this clinic, we hope that it will re-establish cultural heritage city is one of the mainstays to improve social economy and also preserving the cultural heritage. Beforehand, I apologize to all participants of this clinic. For this presentation, even more perfect, I will present in Indonesian language.
Thank you. Tadi kita sudah melihat bagaimana video tentang kondisi Kabupaten Siak pada saat ini, yang mana Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang baru saja dimekarkan pada tahun 1999 dari kabupaten induknya Bengkalis. Artinya Kabupaten Siak baru berumur 21 tahun. Mungkin tadi Pak Kuncoro Jatun menjelaskan a lot of island in Siak. Saya rasa mungkin itu ketika Siak masih dalam induk dari Kabupaten Bengkalis. Jadi Siak sebenarnya tidak punya pulau, Pak. Cuma ada pulau di Danau Zamrud, yaitu yang danau yang berada di Dayun, itu adalah danau gambut yang terdalam di Indonesia. Selanjutnya, lokasi kota Siak Sindrapura. Siak Sindrapura terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada wilayah barat, yaitu di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Luas wilayah Siak adalah 8.556,09 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 489.996 jiwa. Mungkin ini sama dengan satu desa di Pulau Jawa. Lanjut, sejarah singkat Kerajaan Siak. Pada awal abad ke-16, Siak terbentuk dari cikal bakal Kerajaan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya, setelah Kerajaan Malaka dikuasai Portugis, pusat Kerajaan Malaka berpindah ke Johor. Pemerintah Kerajaan Johor saat itu diperintah oleh Raja Sultan Mahmud Shah yang merupakan ayah dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Akibat terjadi peperangan saudara, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah berpindah dari Johor ke Buantan Besar, yaitu satu desa yang berada di tepi Sungai Siak, yang kemudian mendirikan Kerajaan Siak pertama kalinya pada tahun 1723 sebagai Sultan pertama Kerajaan Siak yang bergelar Raja Keki. Selanjutnya pada tahun 1742 Kerajaan Siak diperintah oleh Sultan kedua, yaitu Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, yang sekaligus memindahkan pusat kerajaannya dari Buantan Besar ke Mampura, yang juga berada di tepi Sungai Siak. Pada tahun 1760, Sultan ketiga Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Baru saja beliau memimpin 1 tahun, pada tahun 1761 tahta kerajaan direbut oleh Sultan Abdul Jalil Alimuddin Shah yang merupakan Sultan keempat dari Kerajaan Siak. Dan pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke hulu Sungai Siak di Bandar Senapelan yang sekarang terkenal dengan nama Pekanbaru, yaitu ibu kota Provinsi Riau. Selanjutnya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah memerintah 1761 sampai dengan 1765. Setelah beliau wafat, kerajaan dipimpin oleh Sultan kelima, yaitu Sultan Muhammad Ali, yang juga merupakan putra beliau, yang memimpin kerajaan sampai 1779. Selanjutnya pada tahun 1779 Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah yang juga pada tahun 1761 merupakan Sultan ketiga, ketika itu tahtanya direbut oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, kemudian merebut kembali tahta kerajaan Siak dari Sultan Muhammad Ali menjadi Sultan ke-6. Pusat kerajaannya dipindahkan kembali ke Mampura. Jadi di sini ada 2 kali Sultan Ismail menjadi Sultan di Kerajaan Siak. Yang pertama Sultan ketiga dan yang kedua yaitu adalah Sultan yang ke-6. Pemerintahan Sultan Ismail di Mampura berakhir sampai dengan tahun 1781. Selanjutnya setelah Sultan Ismail wafat, kedudukan Sultan ke-7 digantikan anak beliau yang bernama Sultan Yahya, yang memerintah Kabupaten Siak sampai dengan tahun 1790. Dan selanjutnya Sultan Keraban Kerajaan Siak direbut oleh Sultan Syarif Ali,
yang merupakan cucu dari Sultan keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Sultan Syarif Ali merupakan sultan yang berdarah Arab yang pertama di Kerajaan Siak. Sultan Syarif Ali sebagai Sultan ke-8 memimpin Kerajaan Siak sampai dengan 1811 dan pusat kerajaan dipindahkan dari Mempura ke Kota Tinggi yang juga berada di tepian Sungai Siak berseberangan dengan Mempura. Selanjutnya Sultan Syarif Ali wafat, maka Kerajaan Siak dipimpin oleh anaknya yang bernama Sultan Syarif Ibrahim sebagai Sultan ke-9 yang memerintah Kerajaan Siak sampai dengan tahun 1827. Sultan 10 yang memerintah Kerajaan Siak adalah Sultan Syarif Ismail. Saat beliau diangkat, beliau masih berumur 7 tahun dan Sultan Syarif Ismail ditabalkan menjadi Kesultan 10 pada tahun 1840 dan berakhir pada tahun 1864. Selanjutnya Sultan Syarif Qasim I adalah merupakan Sultan yang ke-11 yang memerintah dari tahun 1864 sampai dengan 1889. Dan Sultan ke-12 adalah Sultan Syarif Hasim yang merupakan anak dari Sultan Syarif Qasim I. Yang pada masa Sultan Syarif Hasim inilah Istana Assyria Hasimiyah dibangun pada tahun 1889, termasuk Masjid Syiabuddin, dan berakhir pada tahun 1900. Dan terakhir Sultan ke-13 adalah Sultan Syarif Qasim II yang merupakan anak dari Sultan Syarif Hasim yang memerintah dari tahun 1908 sampai dengan 1946. Selanjutnya ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, Sultan Syarif Qasim kedua, Sultan terakhir Siak ini menyerahkan seluruh harta dan wilayah kekuasaannya kepada NKRI. Lanjut. Ini tadi cerita timeline story of Siak Kingdom. Sudah, lanjut. Nah, ini merupakan kondisi Siak saat ini yang terjadi pemekaran Kabupaten Siak dari Bekalis sejak tahun 1999. Lanjut, Pak. Ini merupakan Istana Assyria Hasimiyah yang tadi kita lihat di video. Ini telah dilakukan beberapa kali revitalisasi. Istana dibangun oleh Sultan Syarif Hasim tahun 1809. Kemudian gambar kedua ini adalah Jembatan Tengku Agung Sultan Al-Latifah yang namanya diambil dari Permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Jembatan konstruksi kabel stay dengan panjang 1036 meter dengan ketinggian lantai 23 meter dari permukaan air pasang tertinggi atau clearance-nya 23 dan pylon dengan tinggi 76 meter yang di puncaknya ada ruangan yang merupakan diorama tentang Kerajaan Siak dan untuk mendaikinya menggunakan lift buatan Jerman. Jadi di situ kita lihat nampak bangunannya. Kemudian yang ketiga itu adalah bangunan Waterfront City yang dulunya merupakan kawasan kumuh. Dan yang keempat ini adalah gedung daerah dengan kapasitas 3.000 orang. Gedung ini kalau kita foto dari sisi timur, ini seperti mengadopsi apa yang kita lihat di Sydney antara Harbour Bar dan Gedung Opera. Jadi ini ibaratnya Gedung Opera dan Harbour Bar-nya di Siak. Lanjut. Ini merupakan gedung komplek Tangsi Belanda yang telah dilakukan revitalisasi tahun 2017. Komplek Tangsi Belanda ini terdiri dari 6 gedung. Kemudian yang kedua yaitu ini tadi jalan perkotaan, merupakan jalan perkotaan dilengkapi dengan pedestrian bagi pejalan kaki dan termasuk landscape dan lampu taman. Kemudian komplek Islamic Center yang lokasinya juga berdampingan dengan jembatan Tengku Agung Sultan Al-Latifah. Dan ini merupakan yang terakhir ini merupakan jembatan yang berada di sisi selatan yaitu di kawasan Perkampungan Datuk. Ini adalah jembatan Butterfly Bridge
yaitu jembatan kupu-kupu yang memang pada masa kerajaan Siak di situ paling banyak kupu-kupu, sehingga makanya kita membangun konstruksinya dengan konstruksi butterfly bridge. Lanjut. Ini jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Siak, di hulu dan di hilir Sungai Siak. Jembatan pelengkung dari baja, kemudian yang kedua itu cantilever, double cantilever. Kemudian juga kita ada venue BMX Supercross yang digunakan pada saat kejuaraan Asia. Nah, ini memang semuanya dibangun di tepi sungai. Kita mengadopsi bagaimana pentingnya arti sungai di masa zaman kerajaan Siak. Kemudian juga ada bangunan jembatan yang menganalogikan kepada kondisi lokasi heritage, yaitu benteng Tangsi tadi, makanya kita membuat jembatan dengan konstruksi seperti benteng. Lanjut. Ini merupakan kawasan sentra pangan, yaitu padi, food rice center di Bungaraya. Kemudian ini landscape di kawasan perkotaan, ada Lotus Garden, kemudian entrance, terus lanjut. Nah, ini merupakan kawasan wisata yang berada di tepi Sungai Siak. Terdapat panggung hiburan Siak Bermadah, air mancur menari, tugu lambang kerajaan Siak. Juga terdapat kelenteng Hok Sikyong yang umurnya hampir sama dengan istana Assyria Simia. Jadi ini kelenteng ini merupakan kebanggaan dari masyarakat Cina yang ada di Kabupaten Siak. Selanjutnya, ini adalah event internasional yang menampilkan budaya-budaya serumpun Melayu yang diikuti oleh negara-negara Malaysia, Brunei, Singapura. Event Siak Bermadah ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun, namun karena pandemik COVID-19 pada tahun 2020 ini ditiadakan. Nah, ini event internasional Tour de Siak yang dimulai sejak tahun 2014 dan diikuti negara-negara Eropa, Asia. Event ini sudah masuk kalender ISI dan UCI, United Cycling International. Nah, untuk tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kita tidak melaksanakannya dan mungkin akan kita laksanakan pada tahun depan. Lanjut. Nah, ini adalah venue BMX yang melakukan event internasional sepeda BMX yang diikuti negara-negara Asia, termasuk Thailand. Nah, itu bisa kita lihat di situ ada pembalap Amanda Carr yang juga juara BMX ASEAN pada tahun 2014. Nah, ini kebetulan datang ke Siak. Selanjutnya, ini event internasional boat race Serindit yang diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Event ini merupakan salah satu untuk membuat signifikansi cagar budaya Sungai Siak sebagai cagar budaya Saujana. Lanjut. Ini delinasi kawasan kota Siak Pusaka, Siak Sendapura yang melintasi Sungai Siak sebagai cagar budaya. Delinasi ini mencakup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Siak sebelah utara dan Kecamatan Mumpura sisi selatannya. Ini merupakan delinasi kawasan kota Siak yang terdiri dari zona inti, jadi zona inti yang warna merah, luasnya 42,86 hektar, jadi warna merah A1, B1, B2, C1, dan C2. Kemudian zona penyangga yang warna kuning, luasnya 90,23 hektar. Jadi total delinasi seluas 133,09 hektar.
Di dalam destinasi ini dibagi atas 3 blok, yaitu blok Istana, yaitu blok A, A1 dan A2. Kemudian juga blok 2, blok B merupakan blok para datuk. Datuk itu adalah orang-orang yang membantu Sultan pada saat pemerintahannya. Ada B1, B2, B3, dan B4. Kemudian blok C. Blok C ini merupakan blok kolonial pada masa itu adalah blok dari Belanda, yaitu C1, C2, dan C3. Ini merupakan sebaran bangunan budaya yang berada dalam destinasi kawasan Kota Pusaka. Terdapat 17 bangunan cagar budaya peninggalan Kerajaan Siak. Dari 17 itu, 12 bangunan cagar budaya berstatus cagar budaya nasional dan 5 bangunan cagar budaya merupakan cagar budaya kabupaten. Ini bangunan-bangunannya, saya rasa mungkin kita bisa lihat saja nanti, mungkin mohon di-share kepada partisipan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Siak. Ada istana, ada kelenteng, ada juga jembatan. Analisa SWOT kondisi saat ini terhadap Kota Pusaka. Kekuatan, jadi strength, terdapat 14 bangunan cagar budaya Kesultanan Siak peringkat nasional yang berdasarkan surat keputusan kebudayaan pariwisata nomor sekian. Kota Siak Singapura terletak di tepi sungai yang merupakan strategis nasional. Jadi Sungai Siak merupakan sungai strategis nasional yang merupakan jalur lalu lintas internasional, International Maritime Organization, yang dari pedalaman Sumatera menuju Selat Melaka. Ini merupakan salah satu kekuatan untuk menganalisanya. Kemudian yang ketiga, komitmen pemerintah Kabupaten Siak untuk pelestarian cagar budaya dibuktikan. Jadi kekuatan dari pemerintah dalam komitmennya yaitu dengan menjadikan visi Kabupaten Siak menjadi Siak sebagai daerah destinasi wisata di Sumatera. Kemudian juga telah membuat produk-produk aturan yang terkait cagar budaya. Dan yang ketiga, Kabupaten Siak telah memiliki kelembagaan komunitas terkait dengan pelestarian budaya baik tangible maupun intangible. Kota Siak Singapura merupakan salah satu kota pusaka Indonesia. Jadi kota Siak Singapura sudah menjadi salah satu dari 57 kota pusaka Indonesia yang ditetapkan dengan piagam komitmen kota pusaka oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Nah, ini semua adalah kekuatan yang akan kita lakukan analisa terhadap dari kota pusaka tersebut. Kelemahan, keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Siak. Jadi ini menjadi permasalahan kelemahan pertama bahwa anggaran kita terbatas sehingga untuk melakukan penataan dan pelestarian sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk mengelola kawasan cagar budaya, termasuk mengelola bangunan cagar budaya. Makanya dari Kabupaten Siak selalu mengikuti acara dan program-program apa yang dibuat oleh kementerian, termasuk dari BPPI, Indonesian Heritage Trust. Yang ketiga, masih terdapat benda cagar budaya yang bukan aset pemerintah Kabupaten Siak atau dimiliki oleh perseorangan. Jadi masih ada barang-barang cagar budaya, keris atau macam-macam itu yang masih dimiliki oleh perseorangan dan keturunannya. Yang keempat, sinergisitas antara organisasi peringkat daerah terkait pelestarian cagar budaya belum maksimal. Yang kelima, kurangnya informasi tentang benda bangunan cagar budaya karena tidak tercatat sebagai informasi sejarah. Sementara informasi yang diperoleh berdasarkan cerita keturunan yang masih hidup. Keenam, kurangnya fasilitas transportasi umum yang menghubungi kawasan kota pusaka yang terbelah oleh Sungai Siak. Ini masalah infrastruktur. Kemudian terbakarnya kawasan pecinaan pada bulan Februari 2018 mengurangi potensi kunjungan wisata. Jadi setelah terbakar kawasan pecinaan pada tahun 2018 ini memang mengurangi dari potensi kunjungan wisata, apalagi masa pandemik COVID-19 ini. Peluang. Cagar budaya merupakan salah satu daya tarik wisata. Jadi ini menjadi poin
paling penting, masih ada perusahaan besar di Kabupaten Siak yang peduli dengan program pelestarian cagar budaya dan program corporate social responsibility dari perusahaan tersebut untuk menunjang pelestarian cagar budaya. Jadi ada beberapa perusahaan yang membantu pemerintah Kabupaten Siak dalam program CSR untuk melestarikan bangunan cagar budaya. Infrastruktur prasarana dasar seperti jalan, air, dan listrik cukup menunjang. Jadi semua yang mengarah kepada bangunan cagar budaya kita sudah memiliki jalan, air, listrik yang cukup menunjang. Keempat, lokasi sebaran cagar budaya tidak terlalu jauh dan berada di kota Siak, Singapura, hanya dipisahkan oleh Sungai Siak. Kita tadi melihat bagaimana peta sebarannya 17 tadi itu semuanya berada di pinggir Sungai Siak yang saling berdekatan. Selanjutnya, jarak kota Siak, Singapura dengan kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi relatif dekat, hanya 100 km dan mudah diakses. Sehingga pada hari-hari libur nasional, kunjungan wisata terus meningkat. Keenam, banyak kuliner Melayu yang merupakan daya tarik kunjungan wisatawan. Jadi banyak masakan-masakan Melayu yang memang sangat identik dengan lidah orang Melayu dan bisa ini juga dengan lidah-lidah yang lain. Kemudian masyarakat tempatan yang mengembangkan wisata buatan dan wisata alam juga salah satu daya tarik. Jadi ini sekarang ini banyak masyarakat yang mengembangkan wisata buatan, wisata alam yang salah satunya untuk menambah wahana-wahana wisata yang merupakan juga dari sejarah bangunan cagar budaya. Keempat, ancaman atau threat. Ini percepatan pembangunan mengancam keberadaan bangunan cagar budaya. Sebagai contoh, pembangunan menara telekomunikasi dan menara TV ini juga tidak memperdulikan keberadaan bangunan cagar budaya. Dan kita khawatirkan nanti ketika ada bencana atau katakanlah ada angin kuat, ini bisa meruntuhkan bangunan cagar budaya. Kemudian ancaman yang selanjutnya, banyak pedagang kaki lima yang berada di sekitar kawasan Kota Pusaka mengganggu kenyamanan wisatawan. Jadi banyak wisatawan dari luar yang komplain ke pemerintah Kabupaten Siak, ya karena terlalu banyak pedagang kaki lima. Kemudian yang ketiga yaitu bencana kebakaran merupakan hal yang dikhawatirkan. Mengingat banyak bangunan cagar budaya kita yang merupakan konstruksi kayu. Nah ini memang sudah kejadian, yaitu Chinatown, yang juga pecinaan, itu karena konstruksinya kayu maka terbakar kemarin. Kemudian abrasi sungai sebagai lalu lintas transportasi air ini juga mengancam keberadaan bangunan cagar budaya kita karena Sungai Siak ini merupakan sungai lintasan internasional dan banyak kapal-kapal besar yang melintasi dari Sungai Siak sehingga kadang-kadang abrasi ini kalau dulunya 1 tahun itu sampai dengan 1,2 meter. Kemudian yang kelima ancamannya adalah jumlah kunjungan wisata yang berdampak terhadap limbah sampah. Ini yang perlu kita perhatikan. Memang ini pekerjaan yang sangat membutuhkan menyita waktu. Kemudian selanjutnya, framing the problem. Jadi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan sumber daya manusia untuk mengelola cagar budaya menyebabkan terbatasnya penanganan cagar budaya. Kemudian koordinasi dan sinkronisasi program mengoptimalkan cagar budaya sebagai salah satu potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, regulasi tentang mitigasi bencana pada ketiga zona pusaka sangat dibutuhkan sebagai upaya pelestarian cagar budaya. Jadi zona tadi itu ada 3 blok tadi, ada blok A, B, C. Blok A itu istana, blok B kawasan Datuk, dan C adalah kawasan kolonial. Keempat, optimalisasi pemampatan sungai sebagai cagar budaya saujana dalam melangkai sebaran cagar budaya sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Nah ini perlu kita merangkai bagaimana Sungai Siak sebagai salah satu untuk merangkai sebaran cagar budaya tadi. Kemudian yang kelima adalah kunjungan wisatawan untuk mengurangi dampak kerusakan dan pengaruh budaya luar.
Jadi ini memang kadang-kadang budaya wisatawan yang membawa budaya ini juga perlu kita perhatikan juga supaya budaya Melayu tetap eksis. Kebijakan, upaya untuk mencari sumber pendanaan baik melalui program kementerian, provinsi, CSR atau corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Siak. Jadi ini bagaimana upaya kita karena keterbatasan APBD tadi. Yang kedua, perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui instansi terkait dan kelembagaan lainnya. Ini disebabkan karena memang SDM kita kurang mumpuni, makanya perlu peningkatan kapasitas. Kemudian juga membuat regulasi terkait perlindungan cagar budaya terhadap ancaman bencana alam. Yang keempat, membuat event-event di Sungai Siak sebagai rangkaian kegiatan wisata yang terintegrasi dengan bangunan cagar budaya yang berada di sepanjang Sungai Siak. Jadi ini karena sebaran cagar budaya tadi ada 17 di sepanjang Sungai Siak, ini sangat perlu kita membuat event seperti Serindit Boat Race tadi. Yang kelima yaitu penataan kembali destinasi wisata dengan tetap mempertimbangkan terhadap kondisi lingkungan hidup yang berbudaya Melayu. Ini salah satu untuk mengantisipasi dari pengaruh dari budaya luar. Strategi. Yang pertama yaitu mensinergikan program pelestarian cagar budaya pemerintah pusat dengan program cagar budaya daerah dan melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan untuk peduli terhadap pelestarian cagar budaya. Jadi pemerintah Kabupaten Siak harus melakukan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan salah satu unsur yang paling penting dan mereka bisa memanfaatkan bangunan-bangunan cagar budaya untuk memasarkan atau katakanlah memasarkan atau memasang reklame perusahaan mereka di bangunan-bangunan cagar budaya dengan aturan yang diatur berdasarkan ketentuan tentang cagar budaya. Kemudian membuat program pelatihan dan bekerja sama dengan para ahli cagar budaya guna menambah ilmu dan transfer knowledge. Nah, ini yang memang kami harapkan tentunya dengan para pakar-pakar BPPI Indonesian Heritage Trust juga dengan bapak-bapak yang ahli ini perlu melakukan transfer knowledge kepada masyarakat Siak khususnya pemerintah Kabupaten Siak umumnya. Kemudian membuat aturan mitigasi bencana guna mengantisipasi kerusakan cagar budaya. Kemudian membuat kalender wisata yang memanfaatkan sungai sebagai lokasi event wisata. Dan kelima yaitu menyiapkan sarana prasarana sebagai pendukung sektor wisata sehingga tidak berdampak terhadap pengerusakan cagar budaya. Mungkin itu dulu Pak dari kami Bapak Ibu sekalian ya mungkin mohon maaf kami tadi presentasi dengan bahasa Indonesia supaya bisa lebih detail dan lebih sempurna. Lebih kurang kami mohon maaf. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Pak Irving, for the interesting presentation. Pak Irving has already presented for the beautiful heritage resources of asset, nature, tangible, intangible, from the era of Kesultanan or the Kingdom of Siak, Sri Indrapura, 1723, right? 18 heritage assets that have already get legalized from the government, from national government or local government, and policy related to heritage issue, and mentioned about SWOT analyze that will be discussed with the facilitator in this heritage clinic. For next, please all the panelists who have question for the presenter, please put in the QA room in this Zoom, webinar Zoom, and the question will be answered directly by the presenter. Okay, for the next presenter, maybe Mr. Irham Temas will be edit the presentation. The time is yours. Terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu yang memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan
untuk menyambung atau melengkapi apa yang telah disampaikan dari Pak Irving. Tadi telah disebutkan bahwa zona atau kawasan kota pusaka memiliki 3 zona. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing zona itu karakternya bagaimana, sehingga nanti di dalam kita diskusi ke depan, 6 bulan ke depan untuk membuat program, kita akan tahu apa yang tepat untuk kita lakukan. Di gambar ini dapat kita lihat bahwa ada 3 zona yang terpisah oleh Sungai Siak, di mana zona A itu adalah zona kesultanan, zona B itu adalah zona para pembesar kerajaan, dan zona C ini adalah zona kolonial. Nah, zona A yang disebut dengan zona kesultanan ini terdiri dari beberapa bangunan pemerintahan kesultanan, kemudian kediaman atau rumah sultan, istana, dan kerabat atau keluarga dari sultan sendiri. Sementara yang zona B ini disebut dengan zona pembesar karena sultan dalam pemerintahan didampingi oleh para datu atau pembesar kerajaan. Mereka mendapatkan atau diposisikan pada wilayah di seberang atau di sisi selatan. Nah, sementara zona C ini zona kolonial. Jadi pemerintahan kolonial pada waktu itu juga membangun fasilitas atau pemukiman, kantor, barak militer. Mereka menempati pada sisi timur. Jadi inilah 3 zona yang ada pada masa kesultanan, terutama di saat Sultan Hasim memerintah atau sultan yang ke-11. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ada beberapa bangunan pada masing-masing lokasi. Nah, di zona A ini, kalau kita datang ke Siak pada hari ini, di zona A kita akan menemukan beberapa bangunan yang sebenarnya dari dahulu ketika dia dibangun di tahun 1889 dan hingga saat ini juga masih kita dapat temui. Nah, gambar yang di sudut atas kiri dari monitor kita ini adalah istana dengan di depannya itu merupakan ruang terbuka, dan yang baru selesai yaitu ada semacam ruang terbuka yang terkonek dengan tepian atau promenade Sungai Siak. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian ada juga Istana Siak dan ada rumah Sultan atau kediaman Sultan. Tetapi pada masa itu yang menempati rumah ini adalah Sultan Syarif Qasim II atau Sultan yang terakhir. Nah, di pojok kiri atau di sudut kiri bawah itu merupakan juga bagian dari pelengkap dari ruang terbuka yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak. Sementara yang kuning ini, jembatan ini jembatan kerajaan, jadi memang dibangun sebagai infrastruktur kerajaan. Jadi ini juga bangunnya pada abad 18, pada tahun 1898, termasuk masjid dan ada balai kerapatan. Nah, di area ini sesuai dengan pemerintahan pada masa itu, bahwa ada istana, ada balai, dan ada masjid. Nah, ini yang menjadi bangunan kunci. Dan ini posisinya memang sepanjang sungai, khususnya di wilayah bagian A. Untuk ekonomi, kemudian Sultan juga melakukan atau menyediakan fasilitas pasar. Ini juga banyak dihuni oleh para etnis Tionghoa, karena pada waktu itu rata-rata etnis Tionghoa ini didatangkan untuk membangun bangunan yang ada di Kesultanan. Ini kita ketahui karena beberapa kegiatan pemugaran kita menemukan banyak kode-kode pada bangunan-bangunan yang kita pugar itu tulisannya memang tulisan Cina. Jadi memang pekerja-pekerja itu didatangkan untuk membangun Siak pada masa itu. Nanti juga ada kelenteng yang mereka bangun, tadi sudah Pak Irving sampaikan. Nah, itu menjadi satu rangkaian. Nah, ini kira-kira sketsa bagaimana istana Siak itu dibangun. Bisa kita lihat ada istana
dengan kubah. Jadi dahulu sempat istana itu memiliki kubah. Kemudian dengan alasan keamanan, kekuatan, kemudian kubah itu dilepaskan. Dan kita lihat yang di pojok kanan itu bangunan dengan limas, atap limas memanjang, atap pelana memanjang ini adalah istana lama. Jadi sebelum istana yang baru atau istana zaman Hasim itu dibangun, istana Siak itu memang berada di pinggir atau di tepi sungai, dekat dengan sungai gitu. Dan itu terbuat dari kayu, kemudian dibangunlah istana baru. Tidak jauh dari situ juga ada masjid atau masjid dari kerajaan. Dan hari ini masih ada, kecuali istana yang lama itu sudah tidak ada lagi. Dari apa yang kita lihat hari ini, hampir seluruh bangunan cagar budaya yang ada di dalam zona A telah mengalami semacam pemugaran atau perbaikan atau telah dikonservasi. Nah, untuk kegiatan ini memang ada yang sumber dananya dari APBN, ada dari APBD, dan yang terbaru kita dari Pemkab Siak mencoba mencari pendanaan alternatif, dan kita mendapatkan dari program CSR atau dari perusahaan swasta yang memang beroperasi di Siak. Nah, ini yang ada bisa kita lihat istana. Nah, istana ini bukan hanya gedungnya yang menarik. Jadi di dalam istana itu sangat banyak koleksi, dan koleksi-koleksi ini sebenarnya memiliki nilai yang bisa dikatakan tidak ternilai. Contoh gambar di tengah ini adalah alat musik pada masa itu, komet. Jadi komet ini didatangkan dari Jerman oleh Sultan Hasim, dan pada saat ini hanya ada 2 di dunia, satu di Siak, satu memang di Jerman. Gitu. Cerita dan koleksi istana ini nanti merupakan sebuah cerita tersendiri, karena bagaimana ketika Sultan sampai di ketika diundang dalam pelantikan penobatan Ratu Helmina, Sultan lama di Belanda. Gitu. Nah, ketika beliau di Belanda lah banyak barang-barang atau banyak isi dari istana ini dibeli. Jadi bisa dikatakan bahwa memang kalau dibuat sebuah rangkaian cerita lagi, isi dari istana ini sesuatu yang bisa dijual ke turis gitu. Saat ini mereka banyak turis hanya masih memandang dengan bangunan, belum ke dalam koleksinya. Nah, ini saya sebutkan tadi. Jadi koleksi ini sampai hari ini memang hanya dipajang seperti ini gitu. Dalam arti kata tidak atau belum terkelola dengan baik, belum terkategori dengan baik, belum ada kurator, hanya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya sama saja, tidak ada perubahan gitu. Hanya merubah posisi, hanya merubah ini ya tidak banyak yang bisa dilakukan. Padahal menurut kajian yang kita lakukan, barang-barang yang ada di dalam istana ini sebenarnya nilainya sudah tidak ternilai lagi sebenarnya gitu, karena memang dipesan khusus oleh Ratu Wilhelmina, kemudian kontraktornya ada, Sultan menunjuk mau yang mana, kemudian tinggal tunggu datang ke Siak gitu. Dan ingat dulu Siak ini merupakan kawasan hutan, bagaimana dalam kawasan hutan ada istana yang besar, yang megah pada masa itu. Memang hubungan antara Siak dengan Belanda pada itu sebuah hubungan yang memang setara. Gitu. Kita ketika diundang ke Belanda ketika penobatan Ratu Wilhelmina, yang dari Sumatera itu memang dari Siak. Nah, ini tadi bagaimana Siak kemudian menata kawasan, jangan sampai merusak bangunan cagar budaya, sehingga beberapa bangunan yang dianggap mengganggu, yang baru kemudian dihilangkan dan membuat bangunan-bangunan yang ada lebih terlihat. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana Siak mencoba menata bangunan cagar budayanya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini juga bagaimana rumah yang ada di samping istana dipugar melalui dana bantuan dari CSR dari perusahaan. Nah, ini sebelum dan sesudahnya. Lanjut. Nah, jadi ini merupakan sebuah kegiatan yang memang dilakukan oleh Siak, dan ini memang transfer knowledge yang kita lakukan dari kegiatan Tangsi Belanda. Nah, bukan hanya gedung, yang membantu waktu itu adalah PT RAPP, Riau Andalan Pulp and Paper. Ya, mereka juga membantu sampai ke dalam interior, kemudian membuat storyline, bagaimana menjadi sebuah museum yang nanti akan menceritakan tentang Sultan Syarif Qasim II. Ini juga telah dilakukan konservasi, Balai Kerapatan, ini dia ketika dilakukan pengerjaannya. Ini masjid, ini tadi disebut kelenteng
Hokseokgyeong. Nah, ini di depan istana ada ruang terbuka baru dibuat sehingga nanti memang wisatawan banyak berkumpul di sini gitu. Ini aktivitasnya. Lanjut. Ya, ini dia penampakan dari atas. Nah, kita masuk ke zona B. Cepat saja. Zona B memiliki karakter yang berbeda dengan suasana alam yang lebih natural, dengan sungai-sungainya, dengan pohon-pohon besar, ada durian, ada pohon-pohon mangga, manggis, dan ini memang suasananya lebih berbeda. Memang Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, dan ini memang sampai ke wilayah zona B atau Sungai Mempura ini memang merupakan anak sungai dari Sungai Siak. Nah, ini dia suasananya masih terasa sangat suasana pedesaan atau tradisionalnya, suasana di sana bisa mancing, kemudian bisa mandi di sungai, dan memang lebih berbeda. Padahal jaraknya hanya beberapa dari istana tadi. Kita bisa susur sungai dengan melihat pemandangan rawa gambut itu bagaimana. Makan durian langsung di tempatnya. Kemudian ada rumah-rumah tradisional yang ini rumah datuk pesisir. Kemudian juga kita bisa menyusur sungai, mancing. Ini memang suasananya sangat berbeda, padahal hanya dekat jaraknya. Nah, ini saya sebut tadi. Kita bisa coba ini di seberang istana. Nah, sementara tetap di seberang istana, tetapi lebih ke sisi timur. Ini ya kawasan kolonial tadi juga telah dilakukan pemugaran beberapa bangunannya. Bahkan saat ini juga masih proses dalam pemugaran bangunan controller atau kantor dan rumah dari controller Belanda pada masa itu. Nah, ini yang lagi dikerjakan tahun ini. Nah, saya menambahkan Siak juga punya hutan kota. Tapi ini memang tidak berada di zona inti, tapi di zona penyangga yang luasnya hampir 40 hektar dan itu berada di jantung kotanya Siak. Mungkin nanti suatu saat bisa kita lakukan apa untuk hutan ini gitu. Ini salah satu danau yang ada di dalam hutan kota Siak. Ya, terima kasih. Okay, thank you, Pak Temas. Who have already did the at the presentation of Siak province, and he mentioned about the characteristic of historical zone that consists of 3 zones area. And then next we also have presentation from Cindy Sandova. She has represent from the community of Siak and Riau province. Okay, Cindy Sandova will talk about or describe about the community in Siak, Sri Indrapura especially. Okay, the time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan sedikit apa yang sudah saya lakukan untuk mendukung adanya kota pusaka di Siak. Nah, saya berasal dari komunitas yang berbackground untuk pelestarian terhadap tinggalan cagar budaya. Komunitas ini saya beri nama komunitas Heritage Hero dengan harapan bahwa kaum milenial di Siak dapat menjadi pahlawan untuk tinggalan heritage yang ada di kotanya. Ya. Komunitas ini saya dirikan tahun 2018 dengan fokus pelestarian cagar budaya dengan konsep edutainment yang saya berikan kepada teman-teman milenial di Siak agar teman-teman milenial mengetahui apa saja tinggalan yang ada di kotanya. Nah, komunitas di Siak ini terdapat cukup banyak, berbagai aspek komunitas juga ada di Siak, mulai dari kesenian, fotografer, mungkin ada pesepeda dan lain-lain. Hanya untuk komunitas heritage ini mungkin belum familiar di kalangan anak muda. Karena background pendidikan saya arkeolog, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah pandangan baru terhadap kaum milenial, terhadap tinggalan cagar budaya yang ada di kotanya. Jadi komunitas ini saya buat dengan kolaborasi dengan beberapa komunitas lainnya. Nah, komunitas ini saya mulai dari kegiatan-kegiatan kecil, dimulai dari focus group discussion,
beberapa komunitas yang memang sudah interest dengan kebudayaan. Saya coba untuk berbagi, bercerita apa saja peluang dan keluhan mereka selama ini ketika berkomunitas. Selanjutnya, saya membuka open recruitment untuk teman-teman milenial menjadi volunteer belajar mengenai tinggalan heritage yang ada di kotanya. Nah, ini foto di bawah adalah aktivitas pertama kami melakukan kegiatan pengenalan tinggalan cagar budaya yang awal ini kami lakukan di zona A, zona inti kawasan Kesultanan. Volunteer ini berasal dari beragam komunitas, ada yang fokus pada kesenian, musik, dari tarian, ada komunitas fotografer, dan masih banyak lagi. Volunteer ini saya berikan pandangan bagaimana mereka dapat mengetahui morfologi kota Siak, sehingga mereka nantinya dapat menyebarluaskan informasi tersebut kepada orang lain, bahkan kepada wisatawan yang akan hadir di kota Siak. Next, mungkin saya share video kegiatan pertama kami. Hari ini kami dari komunitas Heritage Hero melakukan kegiatan Heritage Walk atau jelajah simbol. Dapat dari Heritage Walk hari ini adalah ya kami dapat menambah wawasan serta ilmu tentang cagar budaya yang ada di tempat kami. Kegiatan sederhana di awal itu kami lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang fun saja. Hal-hal mudah yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman, hal-hal menarik yang ada di kotanya, ya area kecilnya itu adalah di zona A. Setelah kegiatan pertama ini, saya berpikir untuk meningkatkan lagi apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang ada di Siak, yang interest kepada program ini semakin bertambah, sehingga saya mulai memikirkan apa saja program dan aktivitas yang bisa saya lakukan untuk mendukung adanya kota pusaka di Siak. Saya mulai mencari data, mengumpulkan data. Sebenarnya data-data yang ada di Siak cukup banyak, tapi saat ini mungkin dalam bentuk buku, di mana kaum-kaum milenial sepertinya kurang suka membaca, jadi saya mencoba mencari data-data foto dan fakta-fakta menarik lainnya tentang Siak. Kebetulan saat ini di foto ini saya sedang bersama masih kerabat Sultan ya, jadi saya mencari hal-hal menarik yang ada di beliau. Selanjutnya saya membuat konten dan bagaimana konten-konten tersebut dapat diterima dengan mudah oleh semua kalangan. Nah, selain mengumpulkan data, ternyata pemerintah Siak juga bersama pemerintah pusat memberikan peluang untuk saya upgrading ilmu. Saya mengikuti berbagai training mengenai workshop heritage management. Saat di foto ini adalah ketika kami melakukan workshop di Jakarta mengenai manajemen heritage workshop, dan waktu itu Siak menjadi peserta terbaik di antara kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu saya coba berkolaborasi lagi dengan teman-teman komunitas fotografi yang setiap sore memiliki agenda foto-foto di area
kawasan kesultanan. Tapi mereka dalam hal ini hanya memoto bangunan tersebut dari aspek keindahan saja. Nah, saya kolaborasi, saya ajak mereka untuk bagaimana merekod sebuah bangunan cagar budaya itu lebih detail. Mulai dari pola-pola bangunan, mungkin ada langgamnya, ada aspek-aspek yang tidak lagi dimiliki oleh bangunan lain. Nah, teman-teman belajar bersama, mulai fokus memoto elemen-elemen yang ada pada bangunan tersebut. Selanjutnya, saya pikir pengenalan heritage ini juga perlu diberikan kepada anak-anak sekolah. Waktu itu saya berpikir untuk membuat sebuah proyek ringan. Saya mulai untuk teman-teman anak-anak PAUD, tetapi karena transfer ilmunya lebih sulit, jadi saya mengundang guru-gurunya untuk saya berikan informasi sehingga guru-gurunya bisa mentransfer ilmu yang saya berikan kepada murid-muridnya. Nah, di foto ini saya melakukan heritage work juga bersama guru-guru PAUD ini. Lalu kami membuat sebuah mock-up kecil untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya, yang dalam hal ini waktu itu kami mencoba membuat di makam dekat zona inti, makam Koto Tinggi, di mana dengan mudah para guru ini sangat apresiasi, sangat bersemangat dengan tema waktu itu membedakan kuburan laki-laki dan perempuan. Dengan hal-hal mudah seperti itu, lalu mereka mencoba mendeskripsikan, mencari nama, dan lain-lain. Waktu itu mereka hanya sekali kegiatan ini karena setelah pandemi mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Setiap hari Kamis, saya mencoba memberikan program kepada teman-teman SD yang juga program ini dilakukan juga oleh pemerintah. Setiap hari Kamis mengunjungi museum. Nah, di sini teman-teman SD sebelum-sebelumnya, sebelum saya membuat komunitas ini, mereka hanya berkeliling dan pulang tanpa ada pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Sehingga ketika saya membuat komunitas ini, saya mulai menjelaskan isi dari museum itu dengan hal yang lebih simpel, yang lebih mudah untuk mereka pahami. Nah, selanjutnya selain sekolah umum, saya juga coba untuk mengajak teman-teman difabel, teman-teman berkebutuhan khusus untuk juga berkreasi. Karena teman-teman difabel ini jika diberi arahan kurang cepat menangkap, jadi saya langsung mengerjakan pekerjaan yang bisa sekiranya mereka lakukan atau activity. Nah, waktu itu kita membuat sebuah kegiatan agar mereka bisa mengetahui motif-motif batik dan tenun yang ada di Siak. Selain itu, Siak juga memiliki potensi intangible yang sangat banyak. Namun potensi tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Saya memilih tenun untuk saya upgrading baik kualitas dan lain-lainnya karena berada di zona inti Kota Pusaka. Selain itu juga menjadi souvenir menarik dan banyak diminati oleh wisatawan yang hadir ke Siak. Nah, saat itu saya melihat ibu-ibu yang menjadi pengrajin hanya menjual tenun ini dalam bentuk kain. Saya membantu mereka dengan hal-hal kecil, membuat video marketing, membuat packaging, dan selalu berkoordinasi dengan membuat pattern-pattern tenun yang terbaru. Nama saya Zurna Susmi Penny, biasa dipanggil Penny Tenun, karena saya sebagai pengrajin tenun. Belajar tenun itu memang dari dasarnya, dari dasar motif-motif yang ada. Nah, jadi kita tidak menghilangkan ciri khas tenun Siak tadi itu, walaupun sudah kita modifikasi.
ciri khas Siaknya tetap ada. Perbedaan kain tenun Siak dengan tenun-tenun yang di daerah lain, dia punya ciri khas masing-masing. Motif-motif yang ada, pucuk rebung, siku awan, siku keluang, siku panji, cengkeh, tampuk manggis. Nah, waktu itu saya membuat video itu mengajak ibu tersebut juga ikut dalam kontes pembuatan video intangible heritage. Dari seluruh kegiatan tadi, saya berpikir bahwa kita dapat berkolaborasi secara lebih lagi gitu untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Siak. Saya mencoba membuat paket heritage tourism, paket wisata untuk baik lembaga, institusi atau masyarakat umum hadir ke Siak itu dapat terkoordinir dengan baik dan tangible dan intangible heritage yang ada di Siak tersampaikan secara baik pula. Nah, portofolio ini saya buat waktu itu langsung disambut, next slide, langsung disambut oleh institusi University of Riau, kampus Universitas Riau, dalam ini Departemen Arsitektur. Mereka langsung mengambil paket tersebut untuk dapat saya menjelaskan mengenai sejarah dan bentuk kota Siak waktu itu. Dan dalam hal ini juga mereka sambil melakukan kuliah lapangan. Karena waktu itu adalah mahasiswa arsitektur, saya mencoba beberapa kegiatan, salah satunya adalah heritage sketching. Jadi mereka di outdoor dapat menggambar bangunan-bangunan cagar budaya yang mereka sukai. Nah, setelah itu dipamerkan di depan istana. Jadi mereka berfoto dengan gambar-gambar yang mereka gambar sendiri. Kemudian turis-turis lain juga ikut melihat apa yang mereka lakukan. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu hal yang menarik. Saya rasa baru itu yang saya lakukan di Siak. Mungkin lebih banyak lagi nanti dapat masukan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi teman-teman milenial yang ada di Siak, masyarakat umum yang notabene mendapatkan informasi mengenai heritage ini mungkin agak sulit, sehingga kita perlu membuat sebuah formula bagaimana penyampaian pesan itu dapat diterima dengan mudah. Nah, untuk marketing strategi ini kami membuat konten, membuat kegiatan, itu kami share melalui sosial media, baik Instagram, melalui kerjasama juga dengan Explore Siak, lalu di Facebook, YouTube, dan mungkin media lokal. Itu saja dari saya, terima kasih.